Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Wakil Wali Kota Serang resmi mundur. Puluhan tahun tinggal di atas tanah orang lain, warga diminta pindah. Anak keluarga buta mendadak terancam putus sekolah. Sejak mengalami kebutaan, 6 orang anggota keluarga Rusmani, warga desa Sukarenda, Kecamatan Warung Gunung, Lebak, Banten, sudah tidak bisa bekerja. Untuk kebutuhan sehari-hari, mereka hanya mengandalkan bantuan dari penghasilan anggota keluarga yang masih bisa melihat. Tidak hanya untuk kebutuhan makan, keluarga ini juga kesulitan untuk membiayai anak-anak mereka sekolah. Mustika salah satunya. Anak sematawayang dari penderita bernama Hindun bahkan terancam putus sekolah. Mustika mengaku sering tidak berangkat sekolah karena tidak memiliki ongkos untuk naik kendaraan umum sebesar Rp6.000. Karena lokasi rumah berada di kampung, Mustika yang sudah ditinggal oleh sang ayah sejak di bangku sekolah dasar ini biasanya juga harus berjalan kaki selama 1 jam sebelum melanjutkan perjalanan dengan menggunakan angkutan umum. Sekolah, kadang sekolah gitu juga. Kalau ada uang dari nenek sekolah, kalau nggak ada, enggak. Alasan sering nggak masuk sekolah kenapa? Karena nggak punya ongkos. Terus emang sejak orang tua butaan gitu, nggak ada aktivitas yang buat bekerja apa gitu? Nggak bisa ya? Oh, gitu. Terus kalau mamanya sekolah dari rumah gimana? Nggak ke sekolah. Berangkatnya gimana? Jalan kaki. Jalan kaki. Berapa lama itu jalan kakinya? 1,5. 1,5 jam. Emang kalau mau main sehari, ongkos yang dibutuhkan berapa sih kalau ke sekolah gitu biasanya? Bawa uang berapa? Teman-teman 15, kalau Mustika 6.000, itu juga buat angkot aja. Buat angkot aja. Buat jajan di sekolah juga nggak itu. Kata mama, udahlah berhenti aja deh, katanya. Lihat nih mama aja udah buta, katanya. Ngapain sekolah-sekolah, katanya. Terus kata Mustika, mama, dede mau sekolah, mau ngangkat derajat mama, biar nanti mama bisa makan enak. Terus kata mama, gak bakalan, katanya. Udah kan kita mah kayak gini. Pihak Dinas Sosial Kabupaten Lebak memastikan 6 orang dalam satu keluarga yang mengalami kebutaan telah terdata untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Mereka itu sudah menerima BPNT, menerima PKH, menerima program Lebak Sejahtera karena disabilitas kan, udah clear. Kita akses itu di database kita cek gitu. Jadi kita berusaha, dan kemarin juga sudah kita jangkau gitu. Jadi kemarin juga kita melalui teman-teman tagana kita jangkau ke sana. Kita kasih beras, kasih sembako segala macam. Termasuk PBI mereka menerima? Sudah, PBI APBN dia aktif lagi. Gitu. Jadi semuanya juga dapat, Bang. Iya, jadi BPJS dan BPJS PBI APBN, kemudian BPNT, PKH, sudah. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti penyebab kebutaan yang dialami oleh 6 orang yang masih dalam satu keluarga ini. Ariel Maranus dan Kusnedi melaporkan dari Kabupaten Lebak. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium yang dikirimkan Badan Kajian Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan, terdapat 2 warga di Kota Tangerang Selatan terkonfirmasi positif terpapar virus cacar monyet. Kasus pertama ditemukan pasien pria ber-KTP Jawa Barat yang baru 10 bulan menetap, kemudian kasus kedua ditemukan oleh pasien pria yang berdomisili dan ber-KTP Tangerang Selatan. Kedua pasien yang terpapar virus cacar monyet ini memiliki gejala demam, ruam akut, nyeri otot serta punggung, kelelahan dan pembekakan. Menurut Kepala Dinas Kesehatan, dari hasil tracing, kedua pasien tidak memiliki riwayat berpergian keluar kota maupun negeri. Saat ini salah satu pasien tengah menjalani masa isolasi mandiri, satu pasien lainnya menjalani masa isolasi di rumah sakit.
Kami menerima hasil dari Kementerian Kesehatan pada tanggal 29 Oktober ya, dan pada saat kami tanyakan kepada yang bersangkutan bahwa memang tidak ada riwayat perjalanan dan kontak erat, hanya pada keluarga dalam satu rumah. Kini kondisi kedua pasien sudah berangsur membaik. Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan masih terus melakukan pemantauan dan perkembangan kondisi pasien melalui petugas medis. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Petugas imigrasi tewas mengenaskan di apartemen Metro Garden di Karangtengah, Kota Tangerang. Petugas dari Polres Metro Tangerang dan Polda Metro Jaya langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Korban bernama Trifatta Firdaus tewas mengenaskan setelah diduga dilempar dari lantai 19 oleh terduga pelaku warga Korea Selatan berinisial KH. Tim gabungan Puslap 4, Inavis dan kedokteran forensik yang melakukan olah TKP menemukan pecahan kaca, bercak darah yang berada di TKP serta memeriksa CCTV yang berada di lokasi. Usai dilakukan olah TKP, jenazah korban yang berada di atas ruko apartemen langsung diturunkan untuk dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara terduga pelaku dibawa polisi menjalani pemeriksaan di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Menurut paman korban, almarhum baru bekerja di kantor imigrasi selama 2 tahun. Meski sempat padam, api kembali terlihat di sejumlah titik di tempat pembuangan akhir sampah Rawakucing, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Petugas gabungan dari Damkar dan BNPB dibantu Satpol PP Kota kembali harus berjibaku memadamkan kobaran api yang membakar gunungan sampah. Kobaran api kali ini berada di bagian pintu 2 TPA Rawakucing. Kurang dari 1 jam, api yang membakar gunungan sampah tersebut akhirnya bisa dipadamkan sambil diurai dengan alat berat untuk mengeluarkan gas metan yang berada di dalam tumpukan sampah. Akibat kebakaran TPA Rawakucing dan tiupan angin yang membawa asap pekat ke pemukiman, sejumlah warga mengeluhkan akibat tak bisa beraktivitas bekerja seperti biasa. Pemerintah Kota Tangerang segera memberikan kompensasi ke warga yang menjadi korban kebakaran. Selain itu, sejumlah warga juga terkena ispa. Unjuk rasa mahasiswa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang berakhir ricuh. Kericuhan terjadi saat puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Oktober tersebut memaksa masuk ke gedung. Meski sudah berhasil membuka gerbang, namun polisi berhasil menghalau massa yang ingin merangsek masuk ke dalam gedung DPRD. Mahasiswa menyoroti kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Irna Narulita dan Tanto Warsono Arban dinilai gagal menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah. Kepemimpinan pasangan Irna Tanto selama 2 periode menjadi catatan merah dalam menjalankan birokrasi. Mahasiswa menganggap kesehatan, infrastruktur, dan pendidikan di Pandeglang sangat tertinggal dibanding kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Kebakaran menghanguskan salah satu rumah warga di Kampung Cijoro, Kelurahan Cijoro Lebak, Kecamatan Ragas Bitung, Kabupaten Lebak. Api dengan cepat membesar karena banyaknya bahan mudah terbakar berada di dalam rumah. Warga memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun api cepat membesar dan menyulitkan warga yang akan memadamkan api. Selain menghanguskan rumah, kebakaran juga menghanguskan 5 motor yang terparkir di dalam rumah. Warga dan pemilik rumah tidak sempat mengeluarkan motor. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.